alam menyimpan banyak keindahan yang banyak orang belum ketahui karena letaknya yang menyusahkan untuk didatangi. Jalan terjal dan ekstrim sudah pasti menjadi alasan orang untuk enggan mendatanginya. Tapi tidak dengan orang yang menyukai sebuah tantangan dan petualangan di alam. Mereka akan tetap terus berjalan, berusaha sampai di tujuan yang indah, entah bagaimanapun caranya. Pastinya dengan akal pikiran yang sehat dan sudah dipertimbangkan atas resiko yang akan dialaminya, dan tidak asal-asalan dalam bertindak. Karena dari itu semua aku bisa merasakan apa itu arti sesungguhnya dari kata indah yang harus diperjuangkan. Dan memang benar, atas doa, niat, dan perjuangan, kami bisa sampai di sini. Suasana pagi yang masih sedikit gelap dan agak mendung biasanya membuat kebanyakan orang mager atau kurang bersemangat untuk beraktivitas, dan rasanya tuh ingin kembali rebahan atau enggak ya nyantai. Tapi lain cerita apabila aktivitas tersebut ialah hobi atau kesenangan, sama halnya nyantai. Nyantai juga bersenang-senang. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian bersantai, menikmati tayangan perjalanan dan serunya berpetualang seperti mencari jejak. Sebuah perjalanan yang sangat banyak menyimpan kenangan. Lebih dari disasarkan Google Map, aku juga harus trekking mencari jalan tanpa papan arah. Aku hanya bermodalkan keyakinan dan beberapa pengalaman kala mengunjungi tempat seperti ini. Jalur ekstrim bahkan mematikan kami jumpai kala mendatangi tempat tersembunyi ini. Namun dari itu semua, lelah kami terbayarkan dengan dahsyatnya keindahan yang Tuhan simpan untuk sebagian orang tertentu nikmati. Sebuah curug atau air terjun yang mulanya kukira hanya ada satu, ternyata di luar dugaan. Kami mendapati beberapa curug sekaligus dalam satu tempat. Walaupun kami tak bisa menjangkau lebih dekat satu persatu curug karena jalur yang membahayakan, tapi kami puas apa yang kami perjuangkan bisa tercapai dan mendapat hasil yang membahagiakan. Karena itulah yang menjadi salah satu obat tanpa dosis buat diriku dan juga istriku, untuk sekedar mencari ketenangan dan bisa seperti mengembalikan beberapa energi yang telah menghilang diserap oleh kehidupan. Inilah Curug Tritis Wonosobo, Jawa Tengah. Perjalananku mulai pagi hari dari rumah, dan perjalanan saat ini kami ambil di saat sebelum puasa. Jadi biar lebih fit stamina badan untuk menjelajah berbagai halang rintang menuju tempat indah. Curug Tritis berada di Desa Gumelar, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan estimasi perjalanan dari rumah menempuh waktu 2 jam 10 menit. Itu kalau pakai Google Map ya, dan faktanya lebih lama karena ada jalanan yang lumayan ekstrim untuk dilewati. Yang mulanya waktu itu kukira bakalan nyasar dan alhamdulillah bisa lancar semuanya. Tapi di balik lancarnya perjalanan menjelajah, kami berdua tak luput dengan berbagai masalah yang harus kami tangani. Itu semua kalian akan tahu apa aja setelah lihat tayangan episode kali ini. Untuk info yang paling utama saat mengunjungi wisata Curug Tritis, kalian searching di Google Map dengan nama Posko Wisata Air Terjun Tritis. Jangan searching air terjun Tritisnya langsung. Kenapa? Sebab nanti kalian pasti akan bingung rute perjalanan, karena air terjun Tritis tidak bisa diakses pakai motor untuk sampai di titik curugnya. Karena aku dulu juga pernah mengalaminya saat mau datang ke sini. Wisata terdekat dari Curug Tritis ini yang sudah aku datangi yaitu wisata Lubang Sewu yang berada di Waduk Wadas Lintang. Kalian bisa cek aja di link deskripsi. Curug Tritis sendiri berada di barat lautnya Waduk Wadas Lintang.
Nah, buat kalian yang mungkin mau berbeda dengan jalurku sangat dipersilahkan ya. Soalnya jalur yang kulalui ini nanti selain sempit juga sangat ekstrim. Bahkan mungkin kalian nanti mengira bahwa ada jalan yang bukan umumnya dilewati orang asing. Jalan tersebut lebih pas kalau dilewati motor trail atau motor gunung yang biasa warga pakai di pegunungan buat beraktivitas. Aku dari arah timur, jadi buat kalian yang sama seperti aku mungkin juga akan sama jalurnya. Tapi pendapatku ya, kalian bisa searching wisata Lubang Sewu terlebih dahulu ya. Dan sebelum masuk ke wisatanya atau jalan kecil menuju wisata Lubang Sewu, baru kemudian kalian searching lagi posko wisata air terjun Tritis untuk menghindari jalan yang ekstrim yang kulalui nanti. Karena dulu aku sempat mengunjungi wisata Curug Tritis ini, tapi masuk ke wisata Lubang Sewu terlebih dahulu buat aku explore dan bikin konten. Jalanan memang lebih layak dibandingkan dari rumah langsung searching ke posko wisata Curug Tritisnya. Ya itu cuma saranku sih, dicoba ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau lewat ruteku ini mobil dipastikan nggak bisa lewat. Soalnya aku pakai motor aja was-was banget. Nah, jika mau pakai mobil, kalian ikuti saranku tadi, searching di Lubang Sewu, kemudian di posko air terjun Tritis. Memasuki kawasan perbukitan Menoreh yang dikelilingi ribuan pohon pinus. Jalanan di sini rawan banget licin, terlebih semalam habis diguyur hujan deras di sini. Tapi terkadang juga suasana di jalan ini terasa nikmat dan terkadang ada bonus kabut menutupi perbukitan di bawah yang seolah seperti berada di wisata Dieng yang terkenal akan negeri di atas awannya. Aku pribadi seperti yang sudah aku ceritakan, pernah datang ke Curug Tritis, tapi nggak sampai ke curugnya dikarenakan kata warga sekitar debit airnya nggak ada. Karena aku waktu itu baru berkunjung saat awal musim hujan dan hujannya tidak sering juga. Nah, untuk explore kali ini, untuk perjalanannya aku termasuk awam lagi, alias masih baru, karena berbeda dengan jalur di masa lalu. Dan juga nanti kami berdua bersiap menyiapkan fisik dan pikiran untuk menjelajah lebih dalam jalur trekking menuju Curug Tritis. Kali ini aku beralih bergantian sama istriku yang nyetir karena di Google Maps sudah tidak jauh lagi. Ya berkisar 30 menitan. Masih lumayan sih, tapi karena jalanan asing banget, takut kebelabasan atau salah jalan, jadi ya aku yang menggantikannya. Soalnya ini di jalanan perbukitan yang sangat rawan nyasar dan rawan jalanan rusak yang tak terduga. Jalanan mulai tidak konsisten, kadang enak dilewati, kadang bikin lama dilewati. Dan perjalanan saat ini masih mending dibanding nanti ketika kami berdua diarahkan di Google Map di suatu tempat hutan belantara dengan jalanan yang ekstrimnya minta ampun rusak parah. Namun kami luput untuk mendokumentasikannya karena terlalu fokus dengan si Blacky ini. Kasihan udah menemani berbagai jauhnya jarak, enak susahnya mengaspal tetap dilewati yang mengantarkanku hingga sampai di tempat indah. Setelah melewati beberapa perumahan ini, kami berdua akan mulai memasuki hutan pinus dengan jalanan yang apa adanya. Nah, dari sinilah mengingatkanku ketika kami kesasar di Kecamatan Bruno. Kalau nggak salah ketika kami mengunjungi Curug Gunung Putri Bruno. Soalnya ada jalanan yang hampir mirip dan saat itu ada rasanya pikirku kami berdua nyasar karena menemui jalanan yang kurang normal untuk dilewati. Namun tetap kami paksakan dan tetap percaya dengan modal mengira-ira, karena aku yakin jalanan rusak tidak terlalu jauh jaraknya.
Setelah melewati hutan, kami dipertemukan lagi dengan sebuah pedesaan yang membuat pikiranku kembali optimis kalau jalanan sudah lebih baik. Walaupun pada kenyataannya enggak. Masih ada beberapa jalan yang rusak, tapi mendinglah daripada yang saat di hutan tadi yang enggak ada siapa-siapa. Pikirku saat itu berharap untuk bertemu dengan jalan yang lebih enak dan luas. Jalan yang sejalur menuju wisata Lubang Sewu, dan pada kenyataannya masih lumayan jauh. Sangat disayangkan cuaca untuk episode kali ini masih mengkhawatirkan. Mendung terang gelap, semoga aja aman sampai selesai buat eksplor tujuan utama kami. Soalnya kalau kendalanya hujan, kemungkinan besar kami membatalkan jelajah alam kali ini. Mengingat aku belum pernah sampai ke curugnya dan gak tahu arah jalan dan medan trekkingnya. Ketika melewati jalanan dengan suasana pada video ini, beruntungnya kami sudah tidak jauh lagi untuk menjumpai jalan yang lebih enak. Kasihan motorku sudah beberapa jam meronta-ronta dan bergoyang. Tapi bagaimanapun juga kami harus tetap menikmati setiap perjalanan, menemukan tempat yang indah yang belum pernah terlihat oleh mataku. Nah, ketemu juga jalan yang enak buat dilewati. Gak tahu nama jalannya apa, yang jelas jalan ini juga merupakan penghubung menuju wisata Lubang Sewu Wadas Lintang. Karena dulu aku pernah melewati jalan ini, dan di jalan ini juga menandakan bahwa perjalanan mengendarai motor akan segera beralih dengan perjalanan menggunakan kaki alias trekking. Hanya beberapa menit saja, nggak jauh-jauh amat sampai ke pos wisata Curug Tritisnya. Jalan-jalan sambil menghirup udara segar perbukitan yang hijau menginjak tempat baru bersama pasangan merupakan salah satu impian atau keinginan buat sebagian orang. Terlebih buat yang belum punya pasangan atau waktu yang belum mengizinkan. Maka dari itulah aku sangat bisa merasakan sensasi yang membahagiakan kala berkunjung di setiap daerah atau tempat indah dengan menikmati setiap proses perjalanan dan perjuangan untuk menjumpai tujuan yang diinginkan. Kini hampir sampai di posko wisata air terjun Tritis dan Google Map berhenti di titik di dekat tukang kayu. Sama seperti waktu aku kesini dulu. Nah, dari sinilah kami berdua mulai kebingungan. Apakah motor ditaruh di sini lalu trekking mengikuti arus sungai atau cari jalan untuk naik ke atas? Beruntungnya kami waktu itu berjumpa dengan warga sekitar, lalu bertanya-tanya posko tersebut berada di bengkel tambal ban ternyata, yang berada nggak jauh dari tukang kayu. Mulanya aku kira posko tersebut merupakan posko wisata pada umumnya, dan ternyata bukan. Oke, jadi sahabat duluan, kali ini aku udah sampai di tempat parkir Curug Tritis. Dan parkirnya itu berada di sini, dekat bengkel. Ada bapak-bapak tukang bengkel lagi dan aku parkirnya di sana. Dan kalian jika belum tahu juga harus bertanya-tanya untuk jalanannya menuju ke sini. Karena titik Google Map itu tidak menunjukkan sesuai pada titiknya. Dan aku mau melewati jalanan di sini. Ini ada jalan setapak. Nanti aku mau naik ke atas. Perjalanan trekking pun kami mulai menyusuri bukit dan hutan dengan jalan yang masih basah diguyur hujan.
Oke, jadi untuk perjalanan trekking ke sini katanya bapak-bapak tadi sejauh kurang lebih 1 kilometeran. Dan nanti aku juga mau membuktikannya seberapa jauh di sini. Nih. Dan untuk kondisi jalanan di sini memang sangat jemek dan licin karena semalam habis hujan deras. Tenang lagi teman-teman. Insya Allah. Kalian bisa lihat di sini jalanannya jemek-jemek basah. Untung aku mau jaket. Ngapa mangin? Nek tak copot nang kono kan iki mau nang ini. Iki kita dalane. Wah, lha pun dalane iki. Nek lho mestine balik to, rene berarti. Tenan lagi. Insyaallah. Sebenarnya yakin. Di sing kira-kira dalane munggah ya kuwi. Jadi ini cuma coba-coba jalan di sini. Warganya orang berinisiatif ya. Ya sekarang ora rame. Jane apik. Air terjun ini. Astagfirullah. Nyamuk nih. Enggak hutan dah mau. Neng tas kita ya nang. Arep nganggo apa? Nganggo kudu nang. Ndak DP balik-balik. Sejauh ini perjalanan masih terbilang wajar, jalan setapak biasa yang licin oleh air hujan. Suasana sekitar juga sangat asri dan yang tadinya terdengar suara kendaraan, kini hanya suara hewan di hutan dan sedikit hembusan angin. Hampir sama mendaki sebuah gunung suasana di sini. Jadi di sini banyak banget nyamuknya, jadi kalian harus dari rumah persiapan bawa obat nyamuk. Syukur-syukur ya baygon. Kalau nggak ya itulah autan sajalah yang oles-oles. Di sini jalannya memang sangat jeblok banget. Di sini baru ada penebangan. Untuk HTM tentunya nanti mungkin kita bayar seikhlasnya sama yang jaga motorku tadi. Di sini aku melewati di sini lewat jalur yang ada pralon di sini trekkingnya. Jika kalian lihat, dan di sini sangat semak walaupun masih sedikit terlihat jalan setapaknya. Untuk cuaca hari ini lumayan mendung. Mudah-mudahan aja hujannya ditunda sampai selesai eksplor jelajah alam di sini. Piye, kenapa? Bener? Kayaknya tadi deh. Di sana sudah arus sungainya lumayan deras. Di sana ya kalian, jika kalian dengar, dan pastinya aku melewati tepian aliran air sungai ini untuk menuju ke curugnya. Peteng kayak rawan longsor gini gini. Di sini kami berdua menemukan jalan yang sangat ekstrim ya, jadi harus berhati-hati banget. Selain licin, di sini jalanannya turun, jadi harus bener-bener hati-hati. Oke, jadi di sini memang bener-bener harus hati-hati banget ya. Soalnya ini habis hujan, jadinya licin banget.
Berbeda dari orang lain, mungkin juga ada yang sama denganku. Aku lebih suka mencari tempat alam yang jauh dari keramaian, hening dan nikmat bersama pasangan atau kawan yang sefrekuensi. Mungkin itulah yang dirasakan buat sebagian orang introvert seperti aku. Dan tempat inilah mungkin yang cocok buat kalian datangi. Namun jangan terlalu nekat untuk datang sendiri jika belum tahu trek atau jalur di sini. Karena di sini minim aktivitas warga dan mungkin di beberapa titik jalur nanti ada kesan mistis yang akan kalian rasakan ketika mendatanginya langsung. Kabutnya mulai datang di sini. Kalian bisa lihat di sana. Di puncak gunungnya sudah tertutup kabut. Mudah-mudahan aja nggak hujan di sini. Dan untuk perjalanannya, aku jelasin untuk perjalanan menuju ke tempat parkirnya itu kalian searching saja waduk Wadas Lintang. Jangan langsung searching di posko air terjun Tritis, soalnya nanti jalanan yang kalian temui seperti aku tadi, belangsak-belangsak, jalannya rusak. Oke, jalanan kembali naik melewati sejengkal sungai jembatan sini. Ini juga ada arus sungai di sini. Untuk menuju ke atas sana. Di sini airnya sangat jernih ya, dan juga seger banget di sini. Tapi untuk cuacanya tidak mendukung karena nggak panas, jadinya ya tambah dingin. Guys, ayam. Yuk ngopo megal-megal. Oke, sekarang giliran aku mau naik ke atas. Di sini jalannya kalian bisa lihat bebatuan. Bebatuan yang licin pastinya ini. Berlumut. Bismillah. Aman? Kembali menaiki bukit. Ini masih berada di kawasan perbukitan Menoreh ya di sini. Jadinya perbukitan Menoreh itu memang sangat luas, yang membelah dua provinsi. Wah, ada jalan kabeh. Jadi di sini ada jalan setapak lagi. Jadi aku mau milih ke sini. Kalau di logika itu airnya mengalir itu, sungainya itu berasal dari sana. Jadi jalurnya lewat sini aja. Oke, jadi kali ini aku dihadapkan dengan beberapa jalan setapak. Di sini juga ada jalan setapak, di sini ada jalan setapak, di sini juga ada jalan setapak. Jadinya kalau dari sini sepertinya itu ada air terjunnya di sebelah sana. Tapi aku mau nyoba di jalur ini dulu. Ya, jajal iki sik wae. Coba sih. Karena biasanya itu tidak jauh dari arus sungai jalanannya itu. Jadinya ya kita coba aja, kalau salah ya balik lagi. Karena ini juga baru pertama kali, jadi ya cuma coba-coba. Aman ra dalane? Iki mana kae? Dono ya balik to. Dono kae yo. Rano. Nang dono kae? Ya nyebrang dono kae. Kan ono dalan ra kono kae. Jajal, ngono kuwi. Kita nyebrang iki kita ya, coba. Yang penting itu jangan jauh-jauh dari arus sungai ya, untuk mencapai di tujuan utamanya. Bening banget, jernih pol.
Oke, aku mau nyebur. Ini cuma coba-coba ya jalanannya, jadinya nanti juga aku akan cari tahu lagi gimana jalanan yang lebih tepat. Di sini benar-benar sangat jernih banget dan sejuk, pol. Sangat menenangkan di sini. Oke, kita lanjut jalan di sana. Sepertinya ada jalan. Kita yono ya. Ya gini iki. Tak cek sik. Apa kas dikono kuwi arepan? Dikono wae. Kali ini aku menyusuri ini, ada jalan-jalan buat aliran air, dan nanti aku juga masih cari-cari jalanannya menuju ke curugnya. Mudah-mudahan sih ini ya, tapi kalau enggak ya apa boleh buat, balik lagi jadinya. Ning kok nek salah balik neh. Ya mudah-mudahan jalanannya itu ini ya. Jadi kita coba telusuri. Lagi-lagi di sini ada sebuah aliran sungai lagi. Dan sepertinya harus menyeberangi ini lagi untuk menuju ke sana. Jika kalian bisa lihat itu di sini itu seperti ada grojogannya ya. Entah itu air terjunnya atau bukan, yang pasti nanti aku mau lihat suasana di sana. Aman. So. Ya. Yo. Kita iki dalane iki. Iso. Tuh kene po. Ning rada jeru iki rada cetek. Mending lagi nih. Langsung kono. Ini jeru ya. Tak gendong piye? Semangat. Kata juga ke situ. Oke, jadi untuk melewati ini sebenarnya ya agak lumayan mudah ya, tapi ya karena aku bawa perempuan di sini agak takut. Oke, sekarang giliran aku mau menuju ke sana. Ya. Oke, lanjut menaiki tebing di sana. Suasananya benar-benar syahdu pol. Hei, ada sendal. Dan kali ini melewati semak-semak bambu di sini, dan suasananya sangat gelap banget. Terus mengikuti arah yang sekiranya ada jalan setapak. Pas, hati-hati.
Ini jalanannya cukup naik tajam dan licin pastinya, jadi harus berhati-hati. Hah? Oh, malah medun. Medun ya, Man. Medun baik. Gimana kayak apa, Bu? Oh, bung, dimasak apa dijual apa? Oh. Hati-hati. Iya, Mbak Bu. Oh. Jadi di sini ada yang bikin bom itu, cari bom dari bambu. Kata ibu-ibu itu jalanannya ke sini, tapi kita lihat. Are you ready? Nyakar nek raiso. Nanti kan. Dulu. Tadi lah nesek apa piye? Melewati ini ya bebatuan, dan ini nggak terlalu licin sih, tapi juga harus hati-hati. Hati-hati, terlalu toh. Oke, lanjut perjalanan. Di sana sudah terlihat itu air terjunnya, dan nggak terlalu jauh lagi sampai. Kayak sendal. Perjuangan seorang istri. Wah. Sahabat dolan, jadi di sana sudah tampak beberapa air terjun. Ada 1, 2, 3. Dan sepertinya yang ketiga itu yang menjadi best view-nya, yang sering viral. Jadi aku mau coba telusuri. Sepertinya ada 4 ya. Di sana sepertinya ada lagi. Agak itu tersembunyi. Oke, lanjut perjalanannya menuju ke air terjun sana. Semakin mendekati tujuan utama, semakin ekstrim pula jalan yang kami lalui. Mungkin dari kamera seperti biasa aja, namun fakta yang ada, jalur ini bisa mematikan apabila tergelincir sedikit. Karena jalur ini batu tanah licin dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Ini definisi indah itu harus diperjuangkan. Kalian bisa lihat beberapa sumber mata air di sini berjatuhan semuanya, dan tampak sangat cakep banget. Masya Allah. Inilah hasil dari perjuangan, dan harus ada sedikit lagi perjuangan untuk mencapai di spot terbaiknya. Tapi di sini juga sudah keren pol untuk pemandangan landscape di sini. Keren, ada 4 air terjun di sini. Masih belum selesai perjuangannya menaiki ini bebatuan yang dialiri sedikit air. Harus hati-hati. Baby, iso. Curug yang bisa kami rasakan dari dekat hanya 2 curug aja. 2 yang lain terlalu jauh jarak dan jalurnya juga berbahaya.
Curug Tritis ini terbilang curug musiman karena dulu pas awal musim hujan di sini kering tanpa ada air atau debitnya yang terlalu kecil. Jika kalian ingin melihat pemandangan indah dan maksimal, pastikan datang saat musim penghujan. Nah, waktu itulah kalian untung-untungan dengan hujan. Karena kalau datang pas kondisi hujan lebih bahaya lagi. Oke, jadi kali ini aku sudah sampai di satu tempat air terjun di sini. Dan ini masih perlu jalan lagi nanti ke sini. Di sana ada jalan setapak, nanti aku mau melewat ke sana. Dan pastinya kemungkinan aku nggak bisa pergi ke situ ya. Kedua air terjun itu karena kalian bisa lihat sendiri treknya seperti apa, lumayan ngeri. Jadi aku nggak mau ambil resiko, cukup dari sini aja sudah. Oke lah. Mantap, sampai jeblos di jalan lendut. Tapi view-nya bikin semua telah hilang. Sobat Dolan, dan waktu yang ditunggu-tunggu setelah berjuang dengan maksimal bersama si istri, akhirnya kami berdua sudah sampai di air terjun Tritis. Kalian bisa lihat di sana view-nya, pemandangannya. Ternyata ini tidak aku duga, ternyata ada beberapa air terjun yang kukira awalnya itu hanya ada yang ini aja, tapi ternyata di saat habis musim hujan, khususnya semalam habis diguyur hujan, banyak banget berceceran air terjun di sini. Ini yang spot utama, dan ini yang 1, 2, dan yang ketiga tertutup di balik bukit ini. Jadinya sangat keren banget. Dan di sini adalah spot yang enak buat makan-makan atau bersantai, menikmati luasnya alam di Wonosobo ini, di dekat air terjun ini. Dan nantinya aku mau lebih mendekat ke sana melewati jalanan ini, jalan setapak ini. Mudah-mudahan aja jalanannya aman dan selamat sampai sana. Sungguh indah ukiran Sang Kuasa yang telah memberikan sebuah pemandangan alam dengan nuansa air terjun yang tersimpan di Kabupaten Wonosobo. Di balik indah pemandangannya ada sebuah perjuangan yang harus dijalankan. Buat orang sekitar mungkin itu cuma hal biasa, tapi buat kami yang baru pertama kali dan gak tahu jalan sama sekali, itu baru luar biasa. Sungguh lega rasanya saat berada di sini bersama orang tersayang. Menikmati alam bersama, mengukir momen di masa muda untuk dikenang di masa tua, dan juga bisa mengetahui betapa banyaknya tempat indah yang tersimpan di Nusantara ini yang belum banyak orang tahu keberadaannya. Berkat kekuatan sosial media yang semakin hari semakin canggih dan mudah diketahui informasi seputar tempat alam yang indah, dari situlah awal mula kami menemukan tempat-tempat seperti ini untuk kita jaga dan kita nikmati baik secara langsung atau secara virtual. Itulah tujuan kami membangun channel ini. Oke Sobat Dolan, dan ini aku mau menuju ke tempat sana, dekat dengan curug utamanya. Di sini jalanan seperti biasa, agak sedikit licin.
tapi masih bisa dilewati, dan juga wisatawan lain juga pernah ke sini dekat dengan curugnya. Dari perjuangan yang sangat melelahkan tadi bersama pasangan istri, dan akhirnya dapat view yang maksimal di sini. Cuma sayangnya mungkin cuacanya aja. Andai saja kalau biru cerah pasti lebih cakep. Ini dia Curug Tritis. Itulah suasana dan perjalanan di air terjun Tritis yang sangat indah ini. Hasil dari belusukan hari ini cukup membuahkan hasil dan sangat keren banget. Air terjun utama ada 4 air terjun di saat musim hujan. Dan ini baru tadi malam hujan deras banget dan airnya masih sangat bagus banget. Keren. Oke sahabat dolan, dan setelah kami berdua explore di tempat ini, nantinya kami berdua akan makan-makan di sini. Yang pasti kita jalan-jalan dengan budget tipis-tipis. Jadi kita bawa bekal dan istriku yang masak dari rumah. Dan sembari menikmati suasana curug di sini dan bersama pasangan. Pokoknya di sini sangat mantap banget untuk berpasangan. Ya, untuk suami istri buat bersantai-santai di sini sangat keren banget. Tapi itu tadi, setiap perjuangan pasti akan ada hasil yang memuaskan. Oke, menu hari ini apa? Menunya apa, Wi? Udah bawa ikan ayam. Ayamnya pastinya udah dipotong ya? Iya lah. Sudah dimasak. Jadi maksudnya mau makan ayam hidup-hidup mau kok? Malah nikmat.